Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya, Tata Hobbies Vlogger. Nah, oke, kali ini saya akan berbagi tips buat teman-teman dan sekaligus akan membahas penyebab karburator itu banjir ya, atau keluar bensin dari sini. Keluar bensin dari sini, bahkan dari sini ya. Kalau banjirnya udah parah dari sini ya. Jadi di pembahasan ini saya akan membahas tentang penyebab banjirnya dan juga akan memberikan tips cara mengatasi supaya tidak banjir ya. Jadi ada yang harus teman-teman perhatikan ya. Untuk yang pertama ya, banjir yang disebabkan oleh air ya, ataupun kerak dari tangki atau bensin, kotoran dari bensin yang mungkin besarnya itu sebesar pasir ya, sangat kecil ya, itu menyumbat di bagian jarum pelampung ya. Itu gampang untuk cara mengatasinya, tidak harus membongkar karburator ya. Tidak harus membongkar karburator. Jadi ada dua cara, ada dua cara mengatasi masalah banjir ya. Untuk yang teringan atau yang penanganan pertama ya, sebelum membongkar karburator, itu teman-teman tipsnya sangat mudah sekali ya. Ini kan karburator terpasang katakanlah seperti ini, terpasang seperti ini, dan banjir banyak ya, nggak berhenti, banyak. Bahkan mungkin bisa satu tangki atau beberapa liter itu habis bensinnya karena banjir tadi. Nah, caranya teman-teman cukup mudah ya. Jadi ketika motornya banjir, teman-teman ketahuan banjir deras gitu ya, teman-teman boleh pukul bagian mangkuk seperti ini ya. Nah, kira-kira kurang lebih segitu ya kekerasannya. Bisa teman-teman simak lagi ya. Nah, jangan sampai tok, jangan. Segini aja. Nah, itu nanti sampai banjirnya reda ya, atau berhenti sendiri ya. Itu kalau misalkan dalam 3 kali percobaan tidak bisa ya, dalam artian seperti ini, tok, 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 masih banjir, coba lagi, pindah sebelah kiri atau kanan, dicoba lagi, tok, 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 masih banjir, dicoba lagi dari sebelah sisi lainnya, tok, tok, tok. Nah, kalau misalkan udah berhasil, ya udah berarti itu tidak terlalu parah ya untuk banjirnya. Namun ya, jika cara tadi tidak berhasil, teman-teman wajib membuka karburator ya. Nah, ini bagian ini. Biasanya itu jarumnya itu mengalami masalah ya. Tapi memang tipe-tipe jarum pelampung itu beda-beda ya, tidak semua sama ya. Nanti tinggal teman-teman karburatornya apa, terus dilihat dengan seksama ya, apakah memang jarumnya bermasalah. Jika cara tadi itu yang termudah atau penanganan pertama pada karburator banjir itu tidak berhasil ya, caranya memang mudah ya. Nah, itu berlaku untuk karburator yang normal ya, yang tidak mempunyai kerusakan atau keausan. Biasanya di karburator baru itu bisa terjadi banjir ya, kalau misalkan tangki kita kotor seperti itu. Jadi kalau misalkan tangkinya kotor, otomatis akan banjir ya. Bisa karena air ataupun karena gram ya, atau karat dari tangki seperti itu. Nah, ini nih yang bikin banjir itu ya. Saya coba buka biar teman-teman paham. Nih, saya kasih tunjuk. Nah, nanti teman-teman cek. Ini biasanya terjadi di karburator Ninja RR nih, yang permasalahannya kayak gini ya. Set. Oke. Nah, ini udah berhasil saya bongkar ya. Nih ya. Biasanya ya, kalau misalkan karburator teman-teman itu banjir ya, terus tidak bisa dengan cara yang tadi, teman-teman bisa cek bagian ujung ini. Nah, nanti saya fokuskan. Bentar ya. Saya fokuskan dulu.
Semoga bisa fokus. Nah, ya. Jadi ujung yang lancip ini ya biasanya itu mengalami sobek ya ataupun mengalami apa ya istilahnya itu kalau kalau yang dari karet itu sobek. Terjadi titik ataupun apa ya menjorok ke dalam. Apa sih itu bahasa Indonesianya? Saya suka ngomongnya malah Sunda ya. Nah, ininya ya ada bentolan intinya ya, ada bentolan ya. Ini berbeda-beda memang setiap karburator itu. Cuman teman-teman nanti bisa dilihat karburatornya apa. Nah, kalau PWK ini bentuknya seperti ini ya. Jadi kemungkinan cepat rusaknya itu kecil karena bukan karet. Nah, kalau di Ninja RR ya, itu sangat sering sekali terjadi yang namanya pecah ataupun sobek untuk bagian ujungnya. Karena itu terbuat dari karet ya untuk yang Ninja RR. Kalau Ninja R tidak masalah, parkitnya banyak, murah ya. Yang harga 20.000 ya untuk Ninja R, Ninja SS atau Ninja Kiss itu bisa sembuh ya dengan hanya mengganti jarum yang baru dengan harga 20.000 ya. Bisa teman-teman ambil merek apapun ya. Pasti sembuh. Cuman untuk Ninja RR itu sayang sekali parkitnya itu berbeda dengan originalnya ya. Jadi Ninja RR itu dia bentuknya panjang segini ya, lebih panjang dari ini, segini mungkin panjangnya ya. Ini bahkan PWK aja kelewat gede sama RR ya. Jadi RR udah gede panjang lagi ya. Nah, itu tidak bisa dicari di apa namanya itu di bagian di tipe-tipe karburator yang lain ya. Tapi mungkin untuk tipsnya teman-teman akalin aja pakai kepunyaan PWK ya. Boleh pakai PWK 33. Cari aja jarum jarum apa namanya? Jarum pelampungnya atau parkitnya untuk Ninja RR ya khususnya ya. Jadi harus diganti ininya ya. Karena kalau misalkan kita beli pelampungnya aja untuk Ninja RR itu harganya 350.000. Memang tidak masuk akal sekali, harganya mahal sekali ya. Cuman teman-teman tidak usah diakali lagi dengan kepunyaan Ninja R ataupun dengan kepunyaan motor lain karena tidak akan berhasil. Saya sarankan pakai yang PWK. PWK 33 ya, yang besar karena ininya. Nah, karena berat ininya kemungkinan itu ada kesamaan ya berat pelampungnya sehingga kalau misalkan nanti teman-teman mau berhasil pakai aja jarum pelampung kepunyaan PWK ya. Itu tipsnya ya. Jadi kemungkinan terbesar karena motornya banjir terus ya, ketika cara tadi yang pertama itu penanganan pertama itu tidak berhasil, teman-teman ganti aja jarum pelampungnya pakai PWK. Itu khusus pengguna Ninja RR ya, atau karburator PWM ya dari kepunyaan originalnya dari Ninja RR. Itu karena memang sering terjadi banjir karena pelampungnya itu rusak ya, khususnya ini karet pelampung, karet jarum pelampung dari Ninja RR. Mungkin cukup ya untuk tips dari saya untuk menangani masalah karburator yang banjir di Ninja 2 tak ya ataupun karburator lainnya ya. Tapi ini saya fokuskan di motor Ninja 2 tak ya karena memang Ninja 2 tak sangat banyak sekali keluhan yang banjir ya, terutama di motor Ninja RR. Kalau Ninja R saya rasa itu sangat mudah untuk penanganannya karena parkitnya itu sama dengan karburator PE ya ataupun PWL-nya sendiri dan banyak parkirnya. Sementara untuk PWM yang original Ninja RR itu tidak ada ya. Ada pun harganya 350.000. Ya lebih baik beli karburator baru ya kalau kayak gitu. Tapi kalau misalkan mau ganti untuk yang Ninja RR yang sering banjir boleh pakai kepunyaan dari PWK ya. Seperti itu PWK-nya yang di atas 30 ya, yang gede. Kalau misalkan ada yang kurang jelas ya menangani permasalahan motor Ninja 2 tak yang banjir boleh komen ataupun WA ya. Pasti saya kasih ya kalau misalkan ada yang minta ataupun minta pertolongan ya. Mungkin cukup ya pembahasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.